Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayu Lasri, mahasiswa PPG batch 3 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, surat Al-Maidah 48. Ini dilaksanakan pada kelas fase E dan juga berjumlah siswa sebanyak 17 orang. Ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai dengan membaca doa kepada ketua kelas. Mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asrofiatul Jannah. Anak hari ini Ibu tanyakan kabar kalian, apakah kabar kalian baik? Alhamdulillah ya. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita bertadarus terlebih dahulu dengan membaca Al-Quran. Baik, sebelum membaca Al-Quran, Ibu minta kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Quran hari ini kita akan baca surat Al-Insyirah. Kepada Kepri, boleh Ibu minta tolong untuk membaca surat Al-Insyirah satu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Artinya, lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad, meringankan beban tugas-tugas kenabian dirimu, yang memberatkan punggungmu dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut namamu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebijakan, teruslah bekerja keras untuk kebijakan yang lain, dan hanya kepadamu Tuhan berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar. Di surah Al-Insyirah ini, siapa kira-kira yang bisa mendapatkan pesan dalam surah itu? Saya, Bu. Boleh silakan. Dalam kesulitan ada kemudahan, Bu. Dalam kesulitan selalu ada Kemudahan. Jadi kita
kesulitan. Tetapi Allah menyampaikan selalu ada Kemudahan. kemudahan itu bisa jadi dalam bentuk kebaikan. Oke. Inilah materi kita hari ini tentang berlomba-lomba dalam Kebaikan. Semoga ini oke. Coba lihat di papan tulis apa yang kalian lihat. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, yang saya lihat di papan tulis ada seorang teman-teman yang mengganggu teman satunya. Dia mengata-ngata teman satunya. Oke, dia mengata-ngatai teman satunya. Ada pendapat lain? Ada yang punya pendapat? Yang diganggu Bu sama teman-temannya. Terus? Dibully, HP-nya juga diambil Bu. Jadi temannya menjadi marah dan kesal ya. Oke, kalau gitu apa yang kamu lakukan? Siapa yang bisa? Dimas boleh? Menolongnya ini yang mananya? Yang kalau cowoknya apa yang ceweknya? Yang dibully. Yang dibully, oke. Kamu lakukan temannya dibantu, ya. Ya, Bu. Kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan ya? Kita menasihatinya agar berarti itu. Menasehati orang yang mengganggu agar tidak mengganggu temannya lagi. Ya, Bu. Kalau temannya nangis kita apain dong? Tenangkan. Siapa yang mau jawab? Kalau rame-rame kan bisa, ayo. Tenang. Terus? Biar apa Kak? Biar dia tenang dan tidak merasa sedih lagi ya. Baik, kita apa yang dilakukan teman tadi yang membuat dia tenang, membuat dia menolong itu adalah bagian dari kebaikan. Sedangkan materi kita sekarang berkaitan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lombanya artinya bersaing. Ya. Jadi bestian bersaing dong. Tidak. Supaya kita tahu jawabannya, kita lihat dulu tujuan ini. Ternyata di dalam Al-Quran tentang berbuat baik itu udah ada duluan. Ternyata ketemu di dalam surat Al-Maidah 48. Apa maksud dari surat Al-Maidah ini? Maka ibu bertujuan dalam pembelajaran ini, ibu berharap ketika kalian belajar pada hari ini mampu mengidentifikasi, mampu menyebutkan, oh ternyata berbuat baik itu ada di dalam Al-Quran. Surat apa, ayat berapa? Kemudian yang kedua, ibu sangat mengharapkan dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui tafsir dan makna dalam surah Al-Maidah 48. Ketiga, kalian bisa menganalisis hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Maidah 48. Terakhir, dengan kalian mengetahui tajwidnya, tahu tafsirnya, endingnya tahu tentang surah Al-Maidah dalam ingatan kalian tanpa melihat buku ataupun Al-Quran. Oke. Untuk mencapai tujuan ini, ibu butuh bantuan kalian mengikuti instruksi ibu. Bersedia? Bersedia. Sebelum instruksi ini ibu berikan, pembelajaran kita mengenai surah Al-Maidah 48. Jadi ibu instruksikan kalian. Kita kan ada tadi 4 tuh. Ada kalian bisa mengidentifikasi dahulu, bisa memahami maknanya, bisa kalian mengetahui tajwidnya. Kemudian terakhir kita bisa menghafal. Maka hari ini ibu meminta kalian dalam kelompok ini terpecah kembali menjadi tim ahli. Oke, bersedia jadi tim ahli? Sedia. Tim ahli tafsir dari kelompok kalian sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian merasa kalian bisa dalam hal dalam menafsirkan, dalam memahami makna-makna, maka itu tergabung pada kelompok tafsir. Kelompok tafsir ibu minta duduk di bagian kelompok 2. Silakan. Tajwid di sini. Oke, silakan. Tim tajwid dari kelompok 3 siapa?
Referensinya tim tajwid diberikan referensinya. Nah, dalam kegiatan ini ibu akan menyerahkan LDK tugas dari yang kalian kerjakan dalam kelompok ini. Untuk kelompok tafsir silahkan diambil salah. Ada yang kurang? Sudah lengkap? Ada yang kurang? Oh, kelompok tafsir ya? Oke? Sudah lengkap? Sudah. Sudah pegang? Sudah. Pada LDK ini itu ada tujuan yang mau kita capai tadi, kemudian ada asesmen. Nah, tujuan pembelajaran kita ini tentu ingin mengetahui apa yang ada dalam surah ini. Iya, Bu. Bagi tim tafsir, kalian menjawab option pada poin 1. Oke, dibaca. Alvin pada option kedua. Dan tim ahli hafiz itu membaca pada poin ke-3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, silahkan bagi tim ahli ini mengerjakan asesmen sesuai dari LDK yang telah cukup beri. Oke, baik, Bu. Kalian udah biasa ya? Karena dia guru-guru memang lagi ditargetkan selesai PPG sini. Kelompok tafsir. Orang satu. Ini ternyata ada referensinya. Jadi ini mulai dari wa'anwalna sampai ilallah, Fatihah dari wala sampai minalha, Dari dulu sampai guys, kita hafalan guys. sama-sama. secara garis-besarnya aja. Misalnya secara berlomba-lomba dalam ini. Oke. Tadi kita mempelajari surat Al-Maidah ayat 48. Kita lihat ke depan. Tadi tim ahli kalian sudah ada tim ahli tahfiz. Ibu minta bantu dong satu orang dari tim tahfiz yang mau membacakan ayat ini. Yang tim tahfiz, oke baik. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Mbak In. Suasana kita berasa sejuk, adem, tenang ketika Mbak In membacakan surat Al-Maidah ayat 48. Baik, Ibu mau melanjutkan dari tim tafsir. Ternyata ditemukan di dalam surah itu ada pesan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Disebut apa? Siapa yang bisa menyebut? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Di mana ya fastabiqul khairat ya? Dalam ayat ini ya? Minkum Ma atakum fastabiqul khairat. Dari tim ahli kalian tadi, kalian sudah mendapatkan makna dan pesan maksud dari fastabiqul khairat. Meskipun dalam ayat ini banyak, kita fokus pada fastabiqul khairat. Baik, dari ini siapa yang bisa menjelaskan apa maksud berlomba-lomba dalam kebaikan? Saya, Bu. Oke, Caca silakan. Dari buku tafsir ternyata ditemukan makna berkompetisi dalam kebaikan, yaitu menyegerakan amal baik. Contohnya sholat, tidak boleh ditunda-tunda, dan memperbanyak sedekah. Oke, berarti maksudnya ketika kalian melakukan sebuah kebaikan harus disegerakan, harus dipercepat. Oke, boleh. Apa sih tujuannya supaya kita berlomba-lomba itu? Siapa yang menjelaskan? Oke, Reji, silakan Reji. Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan pahala dan tujuan untuk kita masuk ke surga, Bu. Oh iya, kita mau masuk surga semua ya. Amalan baik tadi kita kumpulkan banyak-banyak. Target ending kita adalah akhirat. Akhiratnya mau surga atau neraka? Surga. Ada yang mau coba-coba neraka dahulu? Tidak. Inilah pesan dari surah Al-Maidah ini, bahwa berkompetisi itu artinya kita ngumpulin banyak-banyak deh. Bahasanya nabung bentang amal baik. Khairat artinya baik. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu mau lihat dari tim tajwid. Tim tajwid sudah menyampaikan informasi belum ke teman-temannya? Sudah. Ada berapa hukum bacaan yang kalian temukan di sini? Ada 8. Siapa? Ada 8, Bu. Jolia, ada berapa? Ada 8. Boleh Ibu minta satu dari ayat di depan ini? Mana sih contohnya? Boleh ditunjukkan di depan? Boleh berdiri? Biar teman-temannya bisa memahami. Oke? Hukum bacaannya ada di sini, yaitu wa anzalna, yang terdapat di nun dan zai. Nah, dibacanya apa dong? Wa anzalna. Nun sukunnya Nunnya dibaca sama-sama, Bu. sama. Disebut informasi. Alias dalam pelafalannya tidak salah penyebutan dan tidak salah artinya. Inilah pesan Quran semua kali dalam Al-Quran. Sampai di sini kira-kira yang sudah bisa memahami. Tidak. Tafsirnya sudah
perhatian ya. Oke. Berikut. Kedua. Apa ya? Oke, kita cross-check bersama-sama kembali. Ayat yang terakhir apa bacanya? Bima lakum fastabiqul khairat. Hanya pada Allah kamu kembali semuanya. Oke, terima kasih Rizka. Lanjut. Sama. Fayuna Biukum bima kuntum. Ibu minta kayak Rurian membaca artinya. Oke, terakhir. Fihi Kalimun. ya. Ternyata semuanya benar. Artinya pembelajaran hari ini bisa kita ambil kesimpulannya pada berkompetisi dalam kebaikan, menyegerakan melaksanakan perintah Allah. Berarti benar nih sesuai dengan jawaban kalian tadi ya. Ya. Kalian menyegerakan berbuat baik. Ada akhlak yang baik, hubungan baik antar makhluk. Siapa yang kira-kira bisa mencontohkan hubungan kebaikan dengan hewan contohnya? Apa sih contoh kebaikan kita terhadap hewan? Yolen silakan. Hewannya terlanggar bukan diobati. Ada hewan nih tertabrak, kemudian kita bantu bawa pulang, diobati, diberikan obat, diberi perawatan, bukan malah meninggalkan begitu saja. Ya. Itu salah satu contoh kebaikan. Ujung dari kebaikan itu adalah Ridho Allah. bukan ridho, maka kita mendapatkan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ibu minta satu orang memberikan refleksi atau pengertian apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita telah membahas atau telah memahami tentang surah Al-Maidah ayat 48. Di sini kita telah mengetahui gimana cara berbuat baik. Kita sudah memahami arti-arti dari ayat surah Al-Maidah ayat 48. Betul. Ada lagi kira-kira yang mau nambah? Kira-kira apa aja yang dapat tadi ya? Selain arti-arti, selain makna dalam berbagai ada. Oke. Tambah tadi kita ada dapat yang tajwid ya. Ya. Kemudian juga mendapatkan makna-makna dalam Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu serasa sudah dapat kita ambil kesimpulannya. Untuk tugas-tugas kalian yang tadi kalian kerjakan, boleh dikumpulkan satu orang Bapak Ketua untuk mengumpulkan ketua kelasnya. Boleh.
Oh, enggak. Baik. Terima kasih Mbak Rizka sudah mengumpulkan jawaban dari teman-teman. Baik, untuk pembelajaran berikutnya akan Ibu sampaikan. Hari ini kita baru dapat tentang Al-Quran Surah Al-Maidah 48. Minggu depan kita akan mempelajari dalam dunia nyata apa sih contoh-contoh dalam berbuat baik. Maka kita akan pelajari minggu depan contoh demonstrasi dalam berbuat kebaikan. Ditambah lagi kita akan mempelajari tentang etos kerja. Ya, maka pada pembelajaran hari ini ada baiknya kita tutup dengan doa. Boleh ketua kelas untuk ditutup pembelajaran hari ini? Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.